Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mu'az bin Jabal ke Yaman, ke negeri Yaman. Jadi hadis ini bercerita tentang kisah pengutusan baginda Rasulullah yang diutus adalah Mu'az bin Jabal ke Yaman, negeri Yaman. Ini di awal-awal masa pengembangan dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio di mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran Halapan Baitur Rahman pada malam hari ini. Kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan fisik dan mental kita sehingga masih bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Juga salawat beserta salam kita kirimkan ke hadirat Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, ulama tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba melihat beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan persoalan ketauhidan. Salah satu bab dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi ta'ala, yaitu bab yang menerangkan tentang seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam yang lain juga dalam kitabnya masing-masing. Di antaranya adalah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman. Hadis yang diterima melalui Ibnu Abbas bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus
Mu'az bin Jabal ke Yaman, ke negeri Yaman. Jadi hadis ini bercerita tentang kisah pengutusan baginda Rasulullah yang diutus adalah Mu'az bin Jabal ke Yaman, negeri Yaman. Ini di awal-awal masa pengembangan dakwah Islam. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke Yaman, beliau ketika itu mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kata baginda Rasulullah, kamu wahai Mu'az nanti akan kamu datangi suatu kaum dari ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih belum memeluk agama Islam. Lalu kata baginda Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Baginda Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, manakala kamu nanti tiba di negeri Yaman dan berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Islam, maka hendaklah seruan kamu yang pertama kepada mereka adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Yang pertama sekali, wahai Mu'az, kamu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, telah mengesahkan Allah, tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain, lalu beritahukanlah kepada mereka bahwa ketika mereka sudah mentauhidkan Allah, telah mengucapkan syahadat, Allah telah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kita perhatikan di sini para jamaah sekalian, langkah-langkah yang ditempuh oleh baginda Rasulullah pada saat pertama sekali beliau mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Ketika itu baginda Rasulullah tidak menyuruh Mu'az bin Jabal untuk menyampaikan semua ajaran-ajaran ataupun aspek-aspek agama Islam yang wajib dikerjakan. Di sini Rasulullah mengajak orang-orang yang masih belum mengenal Islam. Langkah pertama adalah bersyahadat ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, apabila mereka telah bertauhid, telah mengenal Allah, telah bersyahadat, baru kemudian kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam 1 hari dan 1 malam, fi yaumihim wa lailatihim. Kemudian fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim.
apabila mereka telah tahu tentang salat dan mereka telah melaksanakan salat, langkah berikutnya adalah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan atas mereka untuk membayar zakat dari harta-harta yang mereka miliki. Tu'khadhu min ghaniyihim faturatu ala faqirihim, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya yang punya kelebihan yang sudah cukup nisab dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin di kalangan mereka. Kemudian faida aqarru bidzalika, fakhus minhum, apabila mereka telah mengakui, maka barulah kamu mengambil harta ataupun mengambil zakat dari harta mereka. Wa tawaqqa qaraima amwalin nas, dan hendaklah kamu berhati-hati atau untuk tidak mengambil harta-harta yang mulia di antara mereka, ya, harta-harta yang memang menjadi pokok ataupun modal bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar yang dimanapun berada, indah sekali cara baginda Rasulullah memperkenalkan Islam untuk pertama sekali pada saat beliau diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini aspek-aspek ajaran Islam atau amal-amal ibadah dalam Islam tidak langsung diberitahukan secara sekaligus. Mengapa para jamaah sekalian? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan kalau semua ajaran Islam bagi orang-orang yang baru memeluk Islam diperkenalkan dan diperintahkan secara sekaligus, sementara sebelumnya mereka belum pernah mengenal ajaran-ajaran tersebut, belum pernah melakukan ajaran-ajaran tersebut, sangat dikhawatirkan mereka akan enggan untuk mau memeluk Islam. Karena dari tidak biasa dilakukan, ya, salat belum pernah mengenal dan enggak bisa melakukan, zakat juga yang selama ini harta selalu dibangga-banggakan. Begitu dikatakan bahwa orang yang mau memeluk Islam ada bahagian harta yang harus dikeluarkan, yaitu bahagian dari zakat. Ini spontanitas begini itu akan membuat orang-orang yang baru mengenal Islam akan menjauh dari Islam. Sehingga Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengatakan, sekiranya pada saat awal diperkenalkan Islam langsung dilarang perbuatan judi, langsung disampaikan keharaman zina, langsung diharamkan, langsung disampaikan haram merampok, haram menipu, haram bunuh-membunuh. Kata Aisyah, andai kata Islam yang pertama sekali diperkenalkan seperti itu,
Sungguh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu akan mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan zina, bahwa saya tidak akan meninggalkan judi, bahwa saya tidak akan meninggalkan perbuatan minum khamar dan lain sebagainya. Ini kata Siti Aisyah ketika melihat situasi dan kondisi orang-orang jahat, orang-orang jahiliyah pada waktu itu, memang mereka sangat brutal dalam banyak hal. Berzina melampaui batas, minum khamar siang dan malam. Kita ketahui bahwa khamar itu sampai bagi orang-orang Islam sendiri pun yang sudah memeluk agama Islam itu diharamkan secara bertahap, tidak langsung diharamkan. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut juga diharamkan secara langsung, secara spontan bagi orang yang baru mengenal Islam. Ini satu taktik atau satu strategi dakwah yang disampaikan baginda Rasulullah, sehingga dengan cara-cara seperti ini Islam bisa diterima dengan mudah oleh orang-orang yang sangat membenci Islam pada waktu itu. Bagi orang Islam sendiri, kita bisa membaca dalam sejarah pentahapan ataupun larangan minum khamar. Sampai-sampai orang yang mau melaksanakan salat pun itu minum khamar dulu. Ya, sebelum khamar dilarang secara total, kita ketahui, sehingga sebab diturunkan salah satu surat dalam Al-Quran itu ada sahabat yang ketika membaca ayat tersebut bertukar-tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ini ayat ini dibaca tertukar-tukar antara ayat pertama, ayat kedua, ketiga dan seterusnya. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini kalau kita baca asbabun nuzul, sebab-sebab Allah menurunkan surat ini adalah imam yang menjadi sahabat yang menjadi imam dalam salat, dia melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Mengapa dalam keadaan mabuk? Karena pada waktu itu khamar belum dilarang secara total. Sehingga karena kecanduan terhadap minuman khamar pada waktu itu, di antara sahabat ada yang mengatur waktu. Jadi kalau mereka mau minum khamar, mau bersenang-senang dengan khamar, mereka tidak lagi minum pada saat-saat mendekati salat. Takut nanti akan salah lagi bacaan-bacaan terhadap ayat Al-Quran, atau akan salah jumlah rakaat, sudah berapa rakaat dilakukan, karena mabuk baru selesai minum khamar. Makanya kita baca sejarah para sahabat pada waktu itu, mereka kalau memang masih sangat ketagihan minum khamar, ini cerita di awal Islam sangat ketagihan, kepingin minum khamar sebelum dilarang secara total, itu kalau di malam hari mereka melaksanakan salat Isya cepat-cepat. Ya. Jadi kalau umpamanya tidak melaksanakan salat secara berjamaah, dia juga melaksanakan salat Isya dalam waktu yang paling cepat. Artinya begitu masuk waktu Isya, mereka langsung melaksanakan salat.
Untuk apa mereka lakukan demikian? Supaya mereka punya waktu yang panjang untuk bisa bermabuk-mabuk. Jadi kalau selesai salat Isya, umpamanya kalau kita sekarang misalnya jam 8, itu mulai jam 9 mereka sudah bisa minum khamar, bermabuk-mabukan sampai menjelang pagi. Jadi kalau mabuknya lebih lama, itu tidak akan mengganggu salat subuhnya nanti. Tetapi kalau umpamanya salat Isya diperlambat di akhir waktu, itu khawatir ya, dia nanti pada saat melaksanakan salat subuh masih dalam keadaan mabuk-mabukan. Jadi demikian disiasati ya, artinya begitu masih ketagihan yang sangat luar biasa, itu ceritanya sudah masuk Islam. Tapi kemudian ya secara bertahap sampai khamar itu dilarang, tidak boleh didekati lagi, kontan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diceritakan dalam beberapa hadis Rasulullah menyangkut tentang bagaimana Rasulullah pertama sekali memperkenalkan Allah. Kita tidak menemukan pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, baginda Rasulullah telah memperkenalkan seluruh ajaran-ajaran agama Islam. Yang diperkenalkan pada waktu itu lebih kepada memperkenalkan Allah, menyampaikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperserikatkan Allah. Jadi ibarat kita membangun rumah, yang menjadi perhatian baginda Rasulullah pada waktu itu adalah membangun fondasi terlebih dahulu. Jadi dibangun fondasi supaya fondasinya kuat, yaitu memperkenalkan siapa itu Allah, siapa yang memerintahkan supaya kita melaksanakan salat, siapa yang memerintahkan supaya kita mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, berpuasa dan lain sebagainya. Itu dulu yang diperkenalkan. Karena semangat melaksanakan perintah, ya tabiat manusia itu kalau tidak mengenal siapa yang menyuruh, kita tidak akan bersemangat, kita tidak akan ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Itulah sebabnya maka terlebih dahulu diperkenalkan siapa yang mewajibkan salat, yang mewajibkan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itulah yang kita tamsilkan ibarat membangun rumah, membangun fondasi terlebih dahulu supaya rumah nanti yang dibangun akan menjadi lebih kuat. Jadi diperkenalkan Allah terlebih dahulu, disampaikan bahwa Allah esa, Allah tidak bisa diperserikatkan dengan sesuatu apapun. Ini yang merupakan tradisi mereka pada waktu itu. Ya, setelah Allah diperkenalkan dengan baik, disingkirkan sifat-sifat syirik yang mempersekutukan Allah. Nah, itulah yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat dalam hadis ini, pertama mentauhidkan Allah, baru kemudian setelah mereka kenal dengan Allah, baru diwajibkan dikatakan melaksanakan salat, puasa dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita melihat awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala. Jadi yang pertama sekali diserukan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam adalah mentauhidkan Allah. Padahal hadis ini tidak disebutkan syahadat kepada Rasulullah, tapi hanya syahadat kepada Allah. Jadi seolah-olah terkesan dalam hadis ini
orang yang baru mengenal Islam hanya syahadat tauhid, syahadat mengesahkan Allah, tidak termasuk syahadat menyaksikan bahwa Nabi adalah Rasulullah. Sehingga para jamaah sekalian, orang yang melihat hadis ini secara terpisah, yang tidak mau melihat hadis-hadis yang serupa yang berbicara tentang seruan kepada tauhid, sampai-sampai mereka berkesimpulan bahwa syahadat itu yang penting adalah syahadat tauhid, bukan syahadat risalah. Ini salah satu kekeliruan yang terjadi bagi orang-orang yang melihat hadis-hadis Rasulullah secara terpisah-pisah. Makanya para ulama, termasuk Imam Syafi'i kita, yang beliau tulis dalam kitab Ar-Risalah, beliau berpesan bahwa dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah tidak boleh dilihat atau dibaca secara terpisah-pisah, secara sepenggal-sepenggal, karena akan melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Ini kalau kita baca dalam syarah-syarah dikatakan seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahan. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan tauhid ini harus dikumpulkan dari berbagai versi riwayat. Kalau tidak akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda terhadap tauhid. Ya, seperti diakui oleh jumhur ulama bahwa menyerukan kepada tauhid yang pertama sekali itu bukan saja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak akan kita dapati para jamaah sekalian kalau hadis yang satu ini saja kita baca. Makanya ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada lafaz yang lain disebutkan, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pada riwayat yang lain juga tentang pengutusan Mu'az ke Yaman, baginda Rasulullah ketika itu mengatakan, apabila kamu sudah sampai kepada kaum tersebut dan kamu mau memperkenalkan Islam kepada mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari riwayat yang kedua ini baru jelas bahwa syahadat bagi orang yang masuk Islam itu tidak hanya dibatasi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi juga mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini tidak akan kita dapati apabila sekali lagi kita memahami hadis secara terpisah-pisah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari pada saat memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis yang berbeda redaksi antara satu dan lainnya, beliau mengatakan bahwa hadis ini harus dikompromikan. Hadis ini wa yujma'u bainaha bi annal murada bi ibadatillahi tauhiduhu. Jadi hadis, dua versi hadis ini harus dikumpulkan, bahwasanya yang dimaksud mentauhidkan Allah itu adalah mentauhidkan Allah wa bitauhidihi asyhadatu lahu bidzalika wa li nabiyhi birisalah. Jadi dengan mentauhidkan Allah, syahadat tauhid, juga masuk ke dalamnya syahadat tentang risalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini yang pertama sekali diperkenalkan oleh baginda Rasulullah yang diserukan kepada sahabat yang mendakwahkan Islam? Wa waqa'atil buda'atu bihima li'annahuma asluddin alladhi la yasihhu syai'un ghairuhuma illa bihima. Dikatakan di sini, kenapa dimulai dengan mentauhidkan Allah yang pertama sekali dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahuma asluddin, karena syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu merupakan dasar-dasar agama alladzi la yasihhu syai'un ghairuhuma illa bihima. Karena syahadat tauhid itu tidak sah sesuatu yang dilakukan dalam ajaran agama selain dari kedua syahadat tersebut, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita tamsilkan dulu ibarat fondasi, karena dengan kuat fondasi maka ajaran-ajaran Islam yang diperkenalkan kemudian itu diharapkan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri masih berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah. Pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Jadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mendengar orang laki-laki lain membaca qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Di hadis ini juga tidak disebutkan kapan atau di mana laki-laki ini membaca surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang. Ya, dia hanya menceritakan, saya pernah mendengar seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Di mana dibaca, apakah dalam salat atau di luar salat, tidak disebutkan. Falamma asbaha jaa ilan nabi, manakala di subuh hari maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika. Jadi di pikiran dia ada sesuatu yang aneh. Kenapa diulang-ulang? Ya, diulang-ulang, namun pada riwayat yang lain baru jelas bahwa si laki-laki ini mengulang-ulang membaca qul huwallahu ahad ternyata dilakukan di dalam salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat orang yang mendengar ini melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mendengar si fulan. Ini pada riwayat lain dijelaskan ya. Saya mendengar si fulan itu pada waktu salat diulang-ulang membaca qul huwallahu ahad. Berkali-kali diulang-ulang. Bahkan setiap membaca surat lain pun dalam rakaat salat itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini terutama pada salatul lail, salat di malam hari. Inilah barangkali kemudian yang mengilhami ulama-ulama kita dalam salat tarawih itu diulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Boleh jadi pada rakaat pertama dan ataupun rakaat kedua. Kemudian pada riwayat yang lain disebutkan
bahwa laki-laki ini mengulang-ulang baca surat Al-Ikhlas, bukan hanya surat Al-Ikhlas. Ya, jadi pada saat dia melaksanakan sholat, setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Quran yang lain dulu, tetapi nanti ketika mau menutupi bacaan, ditutupi dengan surat Al-Ikhlas lagi. Jadi karena si laki-laki yang mendengar ini merasa heran, lalu dia melaporkan kepada baginda Rasulullah. Jadi seolah-olah dia bertanya, wahai Rasulullah, saya heran kenapa laki-laki ini membaca surat Al-Ikhlas itu berulang kali dibaca. Bahkan dia baca juga setelah membaca surat lain, ditutupi lagi dengan surat Al-Ikhlas. Lalu apa jawaban Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi yang jiwaku berada dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, surat tauhid itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sama sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Lalu ditanyakan kepada laki-laki yang membaca tersebut, mengapa kamu setiap rakaat setelah membaca surat lain lalu kamu tutupi dengan Qul huwallahu ahad? Apa jawaban laki-laki tersebut dalam salat yang dia bacakan? Dia memberikan jawaban bahwa saya senang sekali dengan surat Al-Ikhlas ini, karena surat Al-Ikhlas mengandung pesan-pesan ketauhidan, ya, mengesahkan Allah. Karena dengan mengesahkan Allah, diulang-ulang membacakan mengesahkan Allah, diharapkan nilai-nilai ketauhidan akan menghujam kuat di dalam batinnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin sampai di sini kita bisa melihat dulu bagaimana Islam pertama sekali diperkenalkan oleh Rasulullah pada saat beliau diutus menjadi rasul. Mengapa sahabat-sahabat pada waktu itu keimanan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan generasi belakangan? Salah satu sebab adalah nilai ketauhidan terlebih dahulu ditanam dalam jiwa mereka, sehingga ketika tauhid sudah kuat, maka ajaran-ajaran yang lain juga akan menjadi lebih kuat. Dan ini juga menjadi pedoman bagi kita, bagi anak-anak didik kita, bagi siapapun yang kita ajarkan ajaran Islam. Tanam terlebih dahulu nilai-nilai tauhid, perkenalkan kepada mereka dulu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu, barulah kemudian akan lebih mudah menerima ajaran-ajaran yang lain. Mungkin ini saja untuk malam ini, karena waktu sudah masuk waktu Isya. Kita padai dulu, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana